yang mesti datang ke sekolah itu akan kita siapkan. Mohon doanya juga ini. Nah, sedang kita rintis juga supaya apa? Jadi komunikasi itu jangan hanya sekedar apa ya, pada saat ada masalah begitu ya, menuntut apa namanya disebut hak-hak yang kadang-kadang kita juga tidak paham gitu ya. Tapi kita harus ada komunikasi menjalin bagaimana merawat anak-anaknya. Karena saya selalu bilang, kalau anaknya soleh, kalau anaknya mengikuti dia punya kabisa, saya bisa mendorong dia mau kemana, saya akan bimbing sampai sukses. Itu yang kita harapkan. Itu perlu diketahui oleh orang tua. Karena kadang-kadang orang tua hanya tahunya anak diterima, karena tidak bertanya bagaimana perjalanan pengawalan dari sekolah. Kita tidak minta apa-apa, hanya mengertilah bahwa perjuangan sekolah semua lini itu mengawal mereka. Seperti halnya anak ini kita kawal dari awal sampai akhir sampai kemudian tuntas. Itu mungkin itu yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Dan tentunya nanti komunikasi yang kita bangun dengan semua pihak. Dan alhamdulillah hari ini pun saya mendapatkan kedewasaan media. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk media yang keren. Saya dapat partner media yang justru menjaga dengan kebijaksanaannya menjaga situasi ini. Jadi tidak serta-merta langsung apa namanya letterless gitu ya, apa adanya, membuat kalimat yang membuat kami juga tenang. Artinya memang media adalah partner kami. Jadi saya ucapkan terima kasih. Dan hari ini mudah-mudahan dengan dimediasi situasi ini semua pihak baik dari pemerintahan ya, Kemendikbud, kemudian dari Dinas Pendidikan Jawa Barat, dari provinsi ya Pak Gubernur ya, kemudian dari cabang Dinas Pendidikan juga Kota Tasik sebagai user begitu, Kota Tasik Ibu Kadis hari hadir ini bisa mengetahui yang gamblang bahwa persoalan ini murni adalah persoalan anak dan berakhir dengan orang tuanya menerima semuanya dan kembali ke tracknya, kembali ke hitohnya bahwa sesungguhnya yang dikedepankan adalah masa depan anak. Itu kurang lebih kan. Bagaimana untuk menjaga traumatik dari para siswa sendiri, baik pelaku atau korban, ke depannya seperti apa? Yang kedua, mungkin apakah ada sanksi kepada para mereka? Ya, baik. Tidak baik. Yang akan saya lakukan berkaitan dengan karena saya akan rawat sudah dimulai tadi. Saya akan tugaskan bapaknya di situ adalah wali kelas dan guru BK. Jadi bapak-bapak perlu tahu bahwa saya sudah memasang 2 foto di kelasnya itu. Jadi bahwa di kelas itu ada 2 orang tua khusus di sekolah, yaitu guru BK yang akan membimbing sampai final perguruan tinggi dan wali kelasnya yang mudah-mudahan ke depan sampai permanen nih, dijaga terus dan berubah-ubah. Jadi wali kelas itu yang menjadi orang tua kedua. Tadi sudah kita mulai, ketiganya tidak akan diberi sanksi. Keempatnya malah ya, bukan bertiga ya, 3 laki-laki dan 1 perempuan itu tidak akan diberi sanksi, Bapak Ibu, karena justru dengan kejadian ini sudah menjadi sanksi. Jadi lahirnya medsos adalah sanksi. Secara tidak langsung mereka sadar itu adalah sanksi. Apalagi mungkin dari pihak yang buat medsos. Tapi saya akan terus kawal terutama yang membuat medsos. Karena yang tidak, insya Allah tadi sudah baik-baik saja. Jadi di kelas sudah saya cek tadi, seperti tidak ada kejadian apa-apa. Dan saya akan buat tidak pernah ada kejadian ini. Nah, untuk pembelajaran bagaimana? Kita akan kuatkan penguatan karakter. Seperti nanti ke depan kita insya Allah nih sudah kontak-kontak juga nih Pak Aku di situ aja dengan pihak KPAI juga tentang ramah anak. Saya akan lebih dimunculkan juga. Meskipun kita sudah itu udah sih, tapi mungkin ini sudah harus dihangatkan dulu. Jadi artinya bukan karena ada situasi yang kurang tidak pas, tapi memang kita harus selalu mensupport itu. Jadi insya Allah kita akan kawal secara khusus anak itu betul tanpa terlihat oleh dia teman-temannya bahwa kita memang sedang menjaga. Jangan sampai ada sanksi berlebih dan kita nggak ada. Karena medsos sudah jadi sanksi sebenarnya. Dan saya akan memastikan bahwa terutama nih yang benar-benar berasal dari terkena imbas dari medsos ini, terutama pihak tadi mungkinnya pelapor, saya akan kawal itu supaya nanti kembalilah psikologisnya menjadi lebih sehat. Itu kan. Pak, kan yang jadi masalah terakhir itu yang hari Jumat ya, ada dugaan intimidasi ke. Nah, pandangan dari pihak sekolah sendiri di situ memang ada intimidasi atau gimana? Ya. Tidak ada kehadiran ibu dari siswa laki-laki itu, tidak ada istilah intimidasi. Jadi memang waktu itu ada situasi di mana ibunya bercerita kepada semuanya, juga termasuk yang perempuan. Jadi anak-anakku adalah semuanya ada anak ibu gitu ya.
Memang ada beberapa hal yang tidak pas gitu, karena apa, mungkin situasi di sana dari pihak perempuan ya dari pihak laki-laki ibu itu menyampaikan tentang lapor-melapor itu sebaiknya dihindari lah begitu. Nah mungkin anak perempuan itu kan beda ya rasanya gitu, anak perempuan itu rasanya beda sama perempuan gitu ya. Jadi tetap tidak ada ibunya menjaga intonasi juga, karena ibunya melihat ya yang perempuan ini sepertinya tidak begitu perhatian lah begitu ya dengan body language-nya katanya. Nah dari sekolah melihat itu tidak diintimidasi karena disaksikan juga ada Wakasek, ada dari BK. Jadi kami tidak, kalau intimidasi itu kan harus begini gimana kan. Jadi poinnya saya tidak mengerti itu. Jadi dan kalaupun itu ada hal yang tidak pas di bahasa begitu sudah tadi dipikirkan begitu ya, tidak ada maksud itu kan. Pak, satu lagi, ini kan untuk menjadi